البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap At-Tafsir Al-Muyassar, tafadhal pantunnya kemarin yang pendek itu singkat. Antum apa Ibnu Umar hafal belum? Pantun atau puisi itu. Wa kullu sirrin apa? Laisa fil kirtasi. Na'am barakallahu fikum. Jadi baca pantunnya yang bagus ya. Nah, maksudnya itu yang teratur gitu. Ayo antum bismillah. Naam barakallahu fikum. Antum belum ya? Ayo naam. Fadhal. Yang keras pelan-pelan. Ayo naam. Fadhal. Tul Fattah. Wa kullu sirrin fawqa naini sya' wa kullu ilmin fil qirtasi la kullu ilmin laisa fil qirtasi dha'. Ayo na'am barakallahu fikum. Ayo antum. Ayo na'am. Wa kullu sirrin fawqa naini sya' wa kullu ilmin laisa fil qirtasi dha'. Ayo na'am. Kullu sirrin fawqa naini sya'un wa kullu ilmin laisa fil qirtasi dha'. Itu barakallahu fikum, caranya jangan dikasih harokat akhirannya ya, karena memang wazannya seperti itu timbangannya. Jadi disukun saja. Wa kullu sirrin fawqa naini sya' wa kullu ilmin laisa fil qirtasi dha'. Jangan dikasih harokat sya'un, dha'un, jangan keliru nanti. Paham ya? Maksudnya itu pantun barakallahu fikum, ejaannya memang seperti itu. Nah, artinya setiap rahasia itu kalau sudah lebih dari 2 orang pasti tersebar. Dan setiap ilmu yang tidak ditulis atau tidak ada dalam kertas itu akan hilang. Jadi kalau ada ilmu, ada faedah yang kira-kira bisa ditulis. Karena tulisan itu sebagai pengikat ilmu. Qayyidil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Setelah diikat diapakan? Dihafal. Al-ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu yang ada di dalam dada, bukan yang semata-mata di dalam tulisan. Karena kalau kita ngandalkan setiap yang ada di dalam tulisan, suatu ketika tulisan kita hilang, dimakan rayap atau kehujanan, tintanya luntur, hilang juga ilmunya kan itu. Jadi walaupun seberat apapun, kalau mampu menghafal. Terutama bagi yang masih muda-muda ya, itu jangan sampai terluputkan Al-Qur'an dihafal. Jadi istilahnya barakallahu fikum, Al-Qur'an kan sumber inti. Setelah Al-Qur'an As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terutama kalau masih muda itu biasanya menghafalnya itu mudah daripada ketika sudah berusia tua. Nah, barakallahu fikum. Namun tua muda tentunya sama saja di dalam wajibnya mencari ilmu, jadi tetap semangat. Nah, barakallahu fikum, walaupun semampunya. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala Na'am barakallahu fikum. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-274.
juz 3, yaitu mengenai orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka siang dan malam, tapi menginfakkan dengan cara apa? Baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, mereka tetap mendapatkan pahala di sisi Rabb mereka. Kemudian mereka tidak ada rasa takut yang akan mereka hampirin nanti di akhirat, dan mereka pun tidak bersedih dengan perkara dunia yang terluputkan. Itu nanti yang akan kita baca. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, orang-orang yang mereka menginfakkan harta-harta mereka siang dan malam. Bayangkan siang dan malam. Harta yang diinfakkan itu kan enggak harus banyak. Naam, yang penting ikhlas dan juga sesuai dengan syariat itu. Naam, sirran wa alaniyah, baik secara sirran itu rahasia atau sembunyi-sembunyi. Alaniyah itu terang-terangan, nampak gitu. Enggak masalah selama bisa menjaga niatnya. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim, dan mereka tidak takut, tidak khawatir terhadap perkara akhirat yang mereka akan hadapi. Walahum yahzanun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak sedih dengan perkara dunia yang terluputkan. Ini termasuk himbauan kepada kita semuanya, kalau cuma perkara dunia yang terluputkan jangan bersedih. Namun bersedihlah kalau perkara akhirat tidak kita dapatkan. Karena dunia tanpa agama itu tidak ada berkahnya. Oleh karena itu diungkapkan dalam sebuah ungkapan, wallahu alam, kalau tidak salah dalam Diwan Syafi'i, na'am barakallahu fikum, ma ahsanad dunya wad din idza istama'a, la barakallahu dunya bila dini. Na'am barakallahu fikum, itu nantinya dihafal ya. Na'am barakallahu fikum, ma ahsanad dunya wad din idza istama'a, la barakallahu dunya bila dini. Artinya, alangkah indahnya apabila dunia dan agama bisa bersatu. Kalau bisa indah gitu loh, dunia dan agama itu. Tapi apa? Tidak ada barokahnya. Allah Ta'ala tidak memberkahi dunia tanpa agama. Karena untuk bersatu itu sulit gitu loh. Ima orang akan mengedepankan dunianya, nggak dapat agamanya, ya. Atau dia mengedepankan agamanya, dapat dunia tapi sebatas atau sedikit. Nggak masalah. Tapi akhirnya dapat gitu loh. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang semakna, barang siapa yang keinginan kuatnya adalah dunia, belum tentu dia akan meraih dan mendapatkan akhiratnya. Namun barang siapa yang keinginan kuatnya adalah akhirat, dia akan mendapatkan dunia, bahkan sampai dia pun enggak peduli lagi menerima dunia tersebut. Karena sudah banyak gitu ya istilahnya, barakallahu fikum. Antum harus percaya dan yakin bahwasannya semua rezeki kita sudah tercatat secara rapi dan teratur. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu enggak perlu khawatir. Allah Ta'ala menjamin, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang akan memberi rezeki kalian dan mereka. Nah, jadi kalian misalkan suatu ketika sudah menikah, punya anak banyak, enggak masalah. Yang menjamin rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang akan memberikan rezeki kalian dan mereka. Santai saja, yang jelas kita mencari sebab-sebab yang disyariatkan atau sebab yang diperbolehkan itu. Nah, barakallahu fikum. Tidak berpangku tangan. Apa berpangku tangan itu maksudnya? Ini atau gimana? Apa maksudnya berpangku tangan itu? Si bawahan. Ini. Apa? Pasrah itu ya. Pasrah, enggak melakukan sebab sama sekali. Berpangku tangan itu dia enggak mau gerak lah istilahnya itu. Enggak mau gerak sama sekali. Pokoknya kalau dapat rezeki ya dapat, kalau enggak udah itu. Diam aja di rumah itu. Mojok saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu berpangku tangan maksudnya. Jangan ya. Yang namanya tawakal harus menjalankan sebab-sebab yang diperbolehkan atau yang disyariatkan. Nah, barakallahu fikum. Kita baca barakallahu fikum tafsirannya. Nah, nanti kalau yang mau dihafal belum tertuliskan nanti tak ulang lagi nanti, atau nanti yang sudah tertulis yang lainnya nyontoh ya. Nah, barakallahu fikum, ma ahsanad dunya wad din idza istama'a, la barakallahu dunya bila dini, bila ad-dini. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa tadi artinya? Alangkah indahnya ada dunia sama agama bersatu. Tidak ada barokahnya Dunia tanpa agama. Na'am barakallahu fikum, karena dunia harus diiringi dengan agama gitu loh. Ilmu maksudnya, agar kita tidak terjebak dan terjerumus dalam dunia.
Paham ya? Tapi bisa memilah dan memilihan, itu istilahnya. Barakallahu fikum. Namallahul musta'an. Kita lihat di sini. Qala al-mufassiruna sabahumullah alladzina yukhrijuna amwalahum alladzina yukhrijuna amwalahum mardatin lillah lailan wa naharan musirrina mu'linina. Orang-orang yang mereka mengeluarkan harta-harta mereka dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, dalam keadaan musirrin, secara sembunyi-sembunyi. Jadi ngasih sedekah itu dia diam-diam. Ternyata senyum-senyum, diam-diam nyumbang 1 M. Diam tapi dia, orang enggak tahu itu loh. Paham ya? 1 M itu maksudnya apa? Antum? 1 miliar, Masya Allah, tahu dia ya. Nah, 1 miliar ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini orang ini mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, maksudnya itu enggak ditampakkan, wa mu'linin, dan terang-terangan, mungkin dalam rangka mengajari atau semisalnya. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka mereka mendapatkan pahala mereka di sisi Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim, dan tidak ada rasa takut sedikit pun pada mereka. Fima yastaqbilunahu min amril akhirah, terhadap perkara yang akan mereka hadapi nanti berupa perkara di akhirat, karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dipermudah itu istilahnya. Walahum yahzanuna 'ala ma fatahum min hududid dunya, dan mereka pun tidak bersedih terhadap perkara yang terluputkan daripada bagian-bagian dunia. Kenapa kok enggak bersedih? Karena dunia cuma sekali saja. Hidup di dunia berapa kali? Berapa kali? 2 kali. Hidup di dunia berapa kali? Hidup di dunia berapa kali? 1 kali. Antum? 2 kali? Wah, 2 kali gimana? Nanti kalau udah mati kemana? Surga dan neraka. Ya, nah, nanti belum sampai ya, nanti dikasih tahu. Hidup dunia sekali saja. Hidup dunia sekali saja. Setelah itu di mana? Kuburan. Paham ya? Di alam kubur. Berapa kali? Sekali saja. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Jadi mereka itu orang-orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah enggak sedih dengan perkara dunia yang terlewatkan, enggak masalah. Paham ya? Nah, karena perkara dunia yang terlewatkan itu bisa dikatakan cuma sedikit. Paham ya? Sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, barakallahu fikum, bahwasannya mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia dibanding akhirat itu, barakallahu fikum, illa mislama yaj'ala ahadukum usba'a fil yam falyanzur bima yarji'. Artinya apa? Permisalan dunia dibanding akhirat itu bagaikan apa? Salah seorang di antara kalian mengecelupkan jari jemarinya atau salah satu jari jemarinya ke lautan, celup ini. Kemudian diangkat kembali. Lihatlah apa yang barakallahu fikum tersisa di situ. Sedikit sekali, setetes 2 tetes saja. Dalam artian tuh sedikit dunia itu, barakallahu fikum. Tapi sedikit dunia ini bisa memfitnah orang gitu loh. Paham ya? Dalilnya ada enggak kira-kira? Banyak, barakallahu fikum. Ketika orang difitnah gara-gara dunia, enggak segera beramal, menunda amalannya, akhirnya datang fitnah, terombang-ambing oleh fitnah dia. Dia terdampar di pinggiran jurang. Jurang apa? Jurang yang sangat berbahaya sekali. Api neraka, waliyadzubillah. Akhirnya gara-gara dunia tadi berubah drastis. Pagi harinya dalam keadaan mukmin, sore sudah kafir. Sore masih mukmin, pagi sudah kafir. Sebabnya apa? Ya bi'u dinahu bi'aradun dunya. Menjual agamanya karena mengharapkan sedikit daripada dunia. Sedikit saja, enggak banyak-banyak. Paham ya? Gara-gara 1 kardus Indomie langsung berubah menjadi Kristen agamanya. Itu banyak terjadi ya di pelosok-pelosok yang mungkin memang mereka orang-orang barakallahu fikum kufar mengerahkan pasukannya gitu ya, mencari pelosok-pelosok yang kira-kira miskin, mudah dibodoh-bodohin. 1 kardus Indomie, bayangkan. Bisa membuat orang itu menjadi Kristen, bayangkan. Dunia. Allah musta'an. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Kita lihat di sini. Barakallahu fikum, dzalika tasyri' al-ilahi al-hakim. Itu adalah syariat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha bijaksana. Al-hakim maksudnya adalah zat yang memiliki hikmah. Apa itu hikmah kemarin? Ahsan. Wad'u syai' fi mawdi'ihi, itu hikmah. Apa hikmah kemarin? Apa artinya? Masya Allah. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya apa lawan hikmah? Kedzaliman. Apa kedzaliman?
Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jangan dibalik-balik ya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tahu ya insyaallah ya? Apa tadi kedzaliman? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nanti dihafal ya. Nanti dikasih tahu Abdurrahman, kasih tahu ya. Abdurrahman, dikasih tahu nanti ya. Nah, kedzaliman itu apa? Hikmah itu apa? Nah, di sini barakallahu fikum itu tadi adalah syariat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha bijaksana, huwa minhajul Islam, itu adalah jalannya atau prinsipnya agama Islam fil infaq, dalam masalah berinfak. Lima fihi min saddi hajatil fuqara, karena di dalamnya terkandung apa? Menutup, istilahnya menutup celah atau menutup kebutuhan orang-orang fakir, fi karamatin wa izzatin. Itu di dalam apa? Ketika orang itu mengerahkan dan juga menutup kebutuhan orang fuqara, dia berada di dalam karamah, yaitu kemuliaan wa izzah, juga kemuliaan. Wa tadhhiri malil aghniya, dan mensucikan hartanya orang-orang kaya. Jadi orang-orang kaya ketika mempunyai harta yang banyak itu ada harta yang kotor di situ. Sehingga disucikan di antaranya dengan cara apa? Menginfakkan sebagian hartanya. Sehingga ada yang dikenal zakatul mal. Nah, zakatul mal itu zakat harta, itu tujuannya untuk fungsinya mensucikan harta-harta yang tercampur dengan harta kotor tadi itu. Barakallahu fikum. Nah, paham maksudnya ya? Zakatul mal, barakallahu fikum, kalau dinilai dengan emas, barakallahu fikum, kalau sudah mencapai 85 gram emas murni 24 karat. Paham ya? Itu baru keluar zakatnya 2,5%-nya. Itu pun harus haul, termasuk salah satu syaratnya. Walaupun misalkan sebagian mereka mengatakan sebelum haul, tapi dia yakin ketika sampai haul itu 85 gram emas murni bisa zakat, enggak masalah juga. Paham maksudnya ya? 2,5%-nya, rubu'an usyur, 1/4-nya 1/10. Jadi itu fungsinya apa? Untuk mensucikan harta orang-orang kaya. Lah terus kalau orang miskin bersedekah boleh enggak kira-kira? Boleh saja. Paham ya? Enggak masalah, itu bukan hanya orang kaya saja yang boleh sedekah. Sedekah itu apakah harus dengan uang? Enggak harus. Apa di antaranya? Enggak pakai uang sedekah tapi apa? Apa? Berzikir. Berzikir ya enggak masalah. Cuman maksudnya apa, yang istilahnya apa, ungkapan? Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan sedekah enggak masalah. Ucapan yang baik juga sedekah. Menghilangkan rintangan di jalan, gangguan itu juga sedekah. Gangguan di jalan itu apa? Apa maksudnya? Yang mengganggu di jalan apa? Apa saja yang mengganggu di jalan, apa saja? Contohnya. Duri-durian. Duri atau batu, itu yang mengganggu itulah istilahnya. Paham ya? Itu termasuk sedekah juga. Yang terakhir barakallahu fikum, wa tadhhiri malil aghniya, dan mensucikan hartanya orang-orang kaya. Wa tahqiqit ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan dalam rangka untuk merealisasikan apa, merealisasikan Ihsan? Dalam rangka untuk mewujudkan gitu ya. Jadi merealisasikan itu mewujudkan. Dalam rangka untuk merealisasikan atau mewujudkan ta'awun, kerjasama 'alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan. Ibtigha'a wajhillah, dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, duna qahrin au ikrahin, tanpa paksaan. Nah, kita bersedekah tanpa dipaksa kan? Itu inisiatif dirinya masing-masing. Tidak perlu kita minta-minta. Ustaz, ana itu enggak sedekah kalau enggak diminta. Keliru enggak itu? Ahmad Naufal? Kalau enggak diminta enggak sedekah dia. Keliru enggak? Yang benar? Minta enggak diminta, kalau mau sedekah inisiatif. Barakallahu fikum, karena soalnya ada gitu loh. Pokoknya itu sedekah siap Ustaz, tapi diminta dulu. Itu keliru enggak itu? Keliru. Ngapain harus diminta dulu? Kalau enggak diminta enggak mau sedekah dia. Kalau mau sedekah diminta enggak diminta urusan dia. Inisiatif masing-masing kan itu. Barakallahu fikum. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Sudah kita selesaikan ini, barakallahu fikum. Yang dihafal tadi itu aja ya, satu aja yang pendek tadi itu. Barakallahu fikum, hafizakumullah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.